Silakan Pak Injil, apakah benar ini Anda menyembah manusia atau enggak menyembah manusia? Silakan Bang. Nah, itu saya kasih penjelasan ya. Jadi begini. Ya, silakan. Jadi Yesus itu karena dia harus menebus dosa manusia, maka dia harus menjadi manusia 100%, begitu. Jadi ketika dia datang ke dunia, dia menjadi manusia 100%. Karena kalau tidak, maka dia seperti melakukan cheating gitu lah kalau kita main game gitu. Jadi dia jadi manusia, dia hidup yang tidak berdosa, kemudian dia mati di kayu salib, dia raih kemenangan itu. Lalu dia kembali menjadi Tuhan, begitu. Tanggapi Banyuma. Dia harus menjadi manusia. Panjang ini malam kalau gini jawabannya. Silakan Guru Nda. Ya, jadi Tuhan mau menebus dosa manusia jadi manusia. Tuhan mau menebus dosa ayam Betul, jadi ayam. betul. Kalau dia mau menebus dosa setan, makanya keselamatan itu nggak ada buat setan. Setan sudah Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak kan Sopir. setan itu menebus dosa-dosanya di neraka kan? betul. Dia, Nah, berarti dia akan, untuk menebus dosa setan maka Tuhan menjadi apa? Jadi neraka. Tuhan nggak bisa tebus. Setan itu nggak mendapatkan tebusan. Sekarang kalau misalnya Yesus, Tuhan Anda datang menjadi manusia, kan dosa-dosa itu dipikul di bahu Yesus kan? Betul. Nah, berarti Yesus kemana perginya? Membawa dosa itu. Ke neraka dia. Oh, berarti Yesus masuk neraka, betul? Dia masuk ke neraka, tapi dia bangkit pada hari ketiga. Dia itu ngeprank namanya. Jadi gini, Bung. Kalau saudara mengatakan Tuhan menjadi manusia, yang mengajarkan itu bukan Tuhan. Yang mengajarkan itu bukan juga Yesus. Yang mengajarkan bahwa Tuhan jadi manusia itu adalah roh jahat yang ada dalam diri saudara. Mau bukti? Boleh. Nah, sekarang tunjukkan mana perintahnya Yesus, mana perintahnya Elohim untuk menyembah kepada anak Maria. Silakan, saya tunggu. Ya, jadi firmannya itu yang hendaklah engkau percaya kepada dia yang diutus. Yes, percaya. Bukan menyembah. Sekarang yang saya tanya, Elohim tidak mengajarkan menyembah kepada utusannya. Sang utusan tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Pada praktiknya sehari-hari, sekelompok manusia bernama Kristen berbondong-bondong pada hari Minggu, mereka menyembah anak orang. Pertanyaan saya, roh mana yang mengajarkan Anda menyembah anak orang? Jadi saya setuju. Jadi kita bukan masalah ke gereja. Jadi kalau yang saya ajarkan itu adalah percaya kepada Yesus. Karena Injil itu sederhana. Kita percaya, ya kita sudah sembah dia, gitu loh. Ini yang jadi permasalahan bukan sepele, Bang. Bukan hal-hal yang tidak rumit amat. Bisa diselesaikan dengan hanya omat kambing gitu, enggak. Ini Tuhan mengajarkan menyembah dirinya. Yesus juga mengatakan hal yang sama. Bahwasanya hidup kekal itu diperoleh hanya dengan beriman kepada dia. Bahwa dia adalah utusan Tuhan. Betul. Berarti tidak merubah konsep. Yesus itu tidak merubah konsep. Muncul kemudian Kristen dari barat, kok tiba-tiba ada konsep menyembah Yesus. Yang saya pertanyakan, roh apa yang ada dalam diri orang Kristen sedunia sampai akalnya mati, sampai dia menyembah anak orang? Itu loh pertanyaannya. Iya, jadi begini, Bang. Oke, Allah itu sempurna, Bang, ya kan? Dia nggak bisa melihat dosa, Bang. Gitu loh. Sekarang saya tanya Bang Zuma. Bang Zuma pernah nggak berbohong seumur hidup? Pasti. Sekali. Oke. Bang Zuma pernah nggak mencuri? Pasti. Waktu kecil. Nah, sekarang saya tanya, kalau Yang besar juga sekarang saya pernah, Mas. Dalam keadaan dewasa gini pernah mencuri. Jujur saya. Mencuri hati seorang wanita. Jujur. Terus apa lagi? Kalau Tuhan yang adil, dia harus menghakimi dosa, ya kan? Dia harus menghakimi dosa, Bang. Mau dosa kecil kayak atau dosa besar, dia harus menghakimi dosa itu, gitu loh. Nah, Terus? karena semua manusia sudah pernah berbohong mencuri, maka terus? nggak ada lagi yang bisa masuk ke dalam surga. Makanya dia kirim anaknya Yesus Kristus menjadi manusia, menjalani hidup yang tidak Iya. pernah berbohong. Kalau dia tidak pernah itu, mencuri. Bung. Nah, setelah dia lakukan itu, Allah berkenan, dia terima persembahan dia di atas kayu salib. Maka barang siapa yang ikut dia sekarang,
itu kita dibalik salibnya, Bang. Gitu. Saudaraku, jadi kalau ikut Yesus itu beda. Ikut Yesus mah silakan aja ikut, ayo semuanya. Saya menyeru kepada penduduk Indonesia, ayo ikut Yesus, ayo. Tapi bukan itu yang jadi permasalahan, Cak Ayu. Yang menjadi permasalahan ini adalah orang-orang Kristen ini menyembah Yesus itu siapa yang mempengaruhinya, siapa yang memerintahkannya. Kalau dia adalah anak Tuhan, dia adalah utusan Tuhan, oke. Ini yang jadi masalah ini adalah menyembah, mempertuhankan anak Maria itu roh apa yang mengajarkan ini? Elohim kagak, Yesus kagak. Lalu roh apa yang mengajarkan kalian menyembah kepada anak orang? Itu loh permasalahannya. Iya, Bang. Silakan. Jadi gini, yang Bang Zuma belum dapat itu adalah bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya tahu kalau Bang Zuma kan mengertinya Yesus itu adalah nabi. Tapi Yesus itu adalah Tuhan. Oke, menurut saudara, Tuhan dalam perspektif apa ini? Tuhan atau pencipta langit dan bumi? pencipta langit dan bumi. Nah, ini yang saya tanya. Roh apa yang mengajarkan dan menuntun lisan Anda mengatakan Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi sampai Anda tuhankan? Roh apa? Kudus, Bang. Di mana tertulis? Kalau Roh Kudus itu kan berarti Tuhan kan? Yes. Dari Tuhan kan? Betul. Nah, di mana Roh Kudus tertulis mengajarkan menyembah kepada anak Maria? Silakan. Baik, Bang. Jadi kalau kita buka Alkitab pada ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Nah, firman ini adalah Yesus, Bang. Dialah yang menjelma menjadi manusia. Jadi ketika kita buka Alkitab, pada awalnya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Nah, dialah yang kemudian datang ke dunia ini, firman itu. Gitu loh. Gitu, Bang. Ya, yang mengajarkan Anda menyembah kepada firman ini siapa? Itu loh pertanyaan saya. Ya, karena perintah dari Bapa kan, maksudnya Bapa. Nah, mana? Tunjukkan kepada saya. Kepada dia yang Coba tunjukkan kepada saya. Oke. Mana perintah dari Bapa menyembah kepada anak orang yang adalah anak Maria utusannya? Mana? Oke. Baik. Karena Tuhan begitu mengasihi dunia, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada dia, Percaya. kekal. Ya, percaya, betul, Bang. Nah, percaya sebagai apa? Percaya sebagai anak atau percaya sebagai bapak? Sebagai anak. Nah, kenapa disembah? Itu yang saya tanya. Yang kutanya itu kenapa disembah sang anak ini? Bukankah yang menjadi sembahan Yesus itu sang bapak? Makanya muncul pertanyaan, yang mengajarin Kristen ini sok-sokan menyembah anak orang ini siapa? Ya, jadi kalau abang lihat itu kan Tuhan Yesus bilang, kalau kamu lihat saya, kamu udah lihat Bapa. Jadi Bapa, Roh Kudus, dan Putra itu Tritunggal, Bang. Satu dia, Bang. Nah, lagi-lagi siapa melihat aku, siapa melihat Bapak. Artinya yang ngajarin ente mempersamakan Bapak dan Yesus itu siapa? Ya, firman Tuhan, Bang. Dia kan udah bilang, Bang. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Barang siapa membunuh aku sama seperti membunuh Bapak. Ya, betul. Berarti Tuhan pernah dibunuh. Ya, Bapak itu sendiri yang, makanya, Bang, ini nggak bisa dimengerti dengan otak kita yang Nah, kecil. ini dia. Gak bisa dimengerti oleh otak kita. Justru di sini. Disinilah pekerjaan roh jahat itu. Siapa bilang kemudian orang tidak bisa mengerti tentang Tuhan? Siapa bilang? Justru kalau menuhankan Yesus, itulah otak kaku, beku. Tak mengerti. Tuhan itu tak nampak oleh mata kita. Suaranya tak bisa didengar. Selesai. Dan Tuhan itu ada. Itu masuk akal. Maka Sekarang Tuhan, sabar. Justru Tuhan menjadi bayi, dibunuh orang, itu yang tak masuk akal. Maka muncul pertanyaan, roh apa yang ada dalam diri Anda sampai setega itu mempertuhankan makhluk Tuhan? Tuhan dipensiunkan, yang dituhankan utusan Tuhan. Itu roh apa yang ada dalam diri Anda? Saya yakin 100% Roh Kudus, Bang. Kalau Roh Kudus berarti tertulis dong firman Tuhannya. Mana? Sekarang gini, Bang. Loh, kok jadi sekarang yang saya minta? Kalau Anda mengatakan saya yakin Roh Kudus, oke, bantu kami untuk percaya itu. Mana dalilnya? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 bahwa roh kebenaran itu tidak akan berkata-kata, melainkan apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Please, tolong tunjukkan. Yesus pun mengaku dalam Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus menyembah dirinya? Boleh saya ditunjukkan? Kalau tidak ada, berarti itu adalah roh jahat. Silakan.